Kalau kalian perhatiin harga elektronik itu makin kesini harganya makin naik. Salah satu contohnya itu salah satu best seller monitor kita Samsung SR35 yang ukuran 24 in. Itu dulu pas kita review kita jual di harga di bawah 2 juta. Nah sekarang kita jual di harga 2350. Nah buat kalian yang pengen monitor itu tapi budget kalian nggak nyampe, ini kita punya alternatif dari Xiaomi. Ini range harganya sih di sekitar 2 juta sampai 2 juta 100. Ini kita jujur belum jual, kita baru mau masukin. Nah apakah ini monitornya layak dijadiin alternatif si Samsung itu tadi? Yuk kita lihat. Oke, seperti biasa kita mulai dari bahas dusnya dulu. Untuk nama barangnya sendiri sih ini resminya Mi 23.8 inch desktop monitor 1C. Dan di bawahnya ini kayak ada keterangan dalam bahasa Rusia gitu ya. Tapi ini gue bisa pastiin kalau barang ini garansi resmi Xiaomi Indonesia. Dan untuk di bawahnya ini ada beberapa keterangan key fiturnya, yaitu ini resolusinya sudah Full HD 1080p. Untuk bezelnya tipis, dia sudah ada filter blue light jadi lebih nyaman untuk di mata, dan profilnya itu slim, ultra slim lebih tepatnya. Untuk di atasnya ini kosong, untuk di bawahnya juga kosong, untuk di samping kanannya ini sama ya, beberapa key fitur yang ada di depan tapi lebih dijelasin lagi. Dan untuk di samping kirinya ini juga ada beberapa keterangan untuk monitornya. Ini juga ada serial number di dusnya, ini sesuai dengan yang ada di unitnya ya. Karena ini udah garansi resmi Xiaomi Indonesia. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa lihat langsung di website Xiaomi-nya. Ini kalian tinggal klik ke all products. Dan kalau kalian scroll ke bawah ini ada di sini ya untuk yang 23,8 desktop monitor 1C. Nah ini kalau artinya ini sudah resmi masuk ke Indonesia. Soalnya kalau misalkan ada monitor Xiaomi lain yang nggak ada di daftar ini, itu berarti bukan barang resmi masuk ke Indonesia. Itu biasanya barang masukan dari distributor asing gitu ya. Nah ini kalau misalkan udah ada di sini, ini berarti udah resmi, benar-benar resmi masuk ke Indonesia. Dan ini kalian bisa lihat untuk harga retailnya sih dijual di harga 2.200.000. Dan kalau misalkan kalian mau klaim garansi, itu kalian bisa klik di sini untuk service centernya. Ini ada daftar service centernya. Kalian bisa bawa ke salah satu service center ini, atau kalau misalkan kalian mau juga kalian bisa bawa ke toko kita untuk kita bantu klaim garansi ke Xiaomi-nya. Oke, selanjutnya kita mau unboxing dulu. Kita lihat seperti apa. Oke, ini kita udah unboxing. Ya pastinya selain monitornya ini kita dapat standnya, ini dapat obeng, sama dapat beberapa mur, dapat kabel HDMI, dan dapat adaptornya, sama dapat beberapa buku panduan. Untuk kabel HDMI-nya sendiri, nih kita mau lihat seperti apa. Ini panjangnya sekitar 1,5 meter. Di ujungnya ada pelindung konektornya. Terus untuk adaptornya sendiri
Ini panjangnya kayaknya sekitar 1,8 meter ya. Nah ini agak sedikit beda sama yang Samsung ya. Kalau yang Samsung itu adaptornya dia di tengah-tengah, jadi ada dua kabel yang keluar, jadi adaptornya itu di tengah-tengah. Kalau ini adaptornya pas di colokan listriknya, jadi kalau colokan kalian itu agak dempet-dempet, ini agak susah ya. Kalau yang Samsung itu kan dia colokannya cuma langsung ujungnya doang, kalau ini adaptornya ada di ujungnya. Dan salah satu ciri khas barang resmi Indonesia itu untuk colokan adaptornya udah yang bulat gini ya, bukan yang lurus gitu ya kayak buat di luar. Oke, sekarang kita coba rakit barangnya dulu ya. Ini cukup simple sih, cuman terdiri dari 3 bagian ya, ada 2 untuk standnya sama ada monitornya. Untuk standnya sendiri ini bahannya besi ya, cuman untuk yang bagian bawahnya ini dia bukan full besi, jadi di bawahnya ini kayak lubang gitu ya. Dan di masing-masing sisi, 3 sisinya ini ada karetnya, jadi nggak gampang gerak. Oke, nah untuk rakitnya sendiri ini dikasih obeng sama 3 mur, 2 kecil dan 1 besar. Yang 2 kecilnya ini untuk mur dari monitornya ke bagian yang ini. Nah, paling gampangnya sih kita justru pasang ininya dulu ya ke monitornya. Oke, nah jadi ini kita pasang ke monitornya. Ini kita mur dulu. Nah, habis bagian ini kita pasang bagian bawahnya. Udah, gitu aja, simpel kan? Oke, sebelum kita tes monitornya, kita mau bahas untuk fisiknya dulu ya. Ini untuk di depannya, bagian bawahnya ini glossy hitam dan nggak ada marking Xiaomi-nya apapun, jadi benar-benar polos. Dan kalau gue sendiri sih jujur gue kurang suka ya, gue setidaknya ada sedikit brandingnya, jadi misalkan di tengah kecil gitu ada keterangan Mi-nya. Nah cuman buat kalian yang benar-benar pengen paling minimalis, ini sih emang udah paling ideal sih ya, jadi benar-benar full hitam, nggak ada brandingnya. Nah untuk profilnya sendiri, nih ya kalian bisa lihat sendiri, ini benar-benar tipis banget bagian belakangnya, paling ya bagian tengah, bagian bawahnya ini yang agak gede karena ini isinya ya komponen-komponen dari monitornya. Nah cuman salah satu kekurangannya, karena ini tipis banget, dia nggak ada lubang untuk mounting. Jadi kalau kalian mau pasang ini di mount gitu ya, ini nggak bisa karena di bagian belakangnya nggak ada lubang untuk mount. Dan ini untuk masalah swivelnya ini nggak bisa di rotate ya, nggak bisa diputer vertical, ini hanya landscape. Dan ini juga nggak bisa digeser kiri kanan ya, ini cuman bisa swivel naik turun, bukan naik turun sih, gimana ya, kayak gini nih, lebih ke sudutnya gitu ya, sudutnya ini paling tinggi, terus ini kita bisa seperti ini paling rendah, jadi juga nggak bisa naik turun, nggak bisa kiri kanan, dia paling cuman bisa yang kayak gini nih, apa nih namanya, tuh begitu. Oke, untuk belakangnya sendiri ini ada lubang Kensington lock. Dan untuk portnya sendiri ini ada HDMI dan VGA. Dan selain itu ini ada colokan untuk powernya dan tombol on off-nya beserta ini joystick ya, jadi bisa digeser kiri kanan atas bawah. Ini untuk ubah settingan monitornya itu kita bahas lebih lanjut lagi nanti. Oke, ini di bawahnya juga ada lampu indikator power ya. Ini pertamanya gue kira ini tombol, tapi ternyata gue lupa tombolnya itu di belakang. Ini di bawahnya ini lampu indikator power. Oke, ini monitornya udah gue colokin ke laptop buat ngetes. Kita coba nyalain dulu yuk. Di belakang ini kita tinggal tekan tombol powernya aja sekali. Ada logo Mi. Dan ini gue pakai kabel HDMI ya. Bawaannya ini kita coba setel video sambil gue jelasin beberapa hal. Nah ini kalian sambil nonton demonya,
Untuk layarnya sendiri kan ini sudah support refresh rate-nya sampai 75 Hz. Nah ini untuk 75 Hz-nya itu hanya untuk HDMI. Jadi untuk di kabel VGA-nya itu atau untuk input VGA-nya hanya support 60 Hz. Jadi kalau kalian mau full 75 Hz-nya itu harus pakai HDMI. Sama ini untuk powernya, ini kan dapat adapternya itu yang 24 watt. Jadi si monitor ini paling tinggi dia hanya makan power itu 24 watt. Jadi sekitar 24 watt atau lebih rendah. Ya kalau menurut gue sih untuk dari sisi gambar sendiri warna cukup bagus ya, nggak kalah sama yang Samsung punya. Nah ini kita exit dulu. Untuk kalian yang mau ngetes ini di refresh rate yang keberapa, kalian tinggal untuk di Windows 10 kalian tinggal klik kanan di desktop ke display setting, terus ke bawah di sini ada advanced display setting. Nah ini seharusnya sih, kalau ini kan kebetulan karena ada monitor laptop, jadi di sini ada 2 monitor. Tapi kalau misalkan kalian pakainya di PC, ini seharusnya cuma ada 1, yaitu Mi Monitor. Dan di sini kalian bisa lihat untuk refresh rate-nya ini berapa. Ini di sini udah 75 Hz. Tapi kalau misalkan di sini masih 60 Hz, ya kalian tinggal ubah aja ke 75 Hz. Dan kalau 75 Hz-nya di sini nggak muncul, itu berarti VGA kalian di laptop maupun di komputer itu tidak support untuk yang 75 Hz. Jadi ini bukan salah dari monitornya, atau bisa jadi kalau kalian pakai kabel yang bukan bawaannya, misalkan yang belum support 75 Hz, itu bisa jadi alasan kenapa di sini tidak muncul 75 Hz. Oh iya, satu hal lagi gue hampir lupa nih, untuk menu monitornya sendiri di belakang ini kan ada tombol power tuh yang tadi gue bilang bisa digeser kiri kanan atas bawah. Nah itu kalau kalian mau masuk ke menunya tinggal geser bebas, mau ke atas ke bawah kiri kanan, pokoknya kalau kalian geser ke salah satu arah itu langsung muncul menunya. Ya di sini atasnya ada keterangan Mi Monitor. Nah ini kalian di sini bisa ubah untuk terangnya, untuk kontrasnya, untuk color temperature-nya. Kalau misalkan kalian lebih suka lebih dingin atau lebih hangat warnanya seperti apa. Terus untuk ada beberapa mode ya, ada Eco Mode, Game Mode, Movie Mode, dan Low Blue Light Mode. Dan di sini kalian juga bisa ganti inputnya. Kalau kalian mau ganti ke input VGA, kalian bisa lakukan di sini. Dan terakhir untuk settingnya ini kita bisa ganti kayak bahasanya. Cuman ini nggak ada bahasa Indonesia ya, jadi paling ya yang kita paling umum sih bahasa Inggris. Terus juga ada kayak informasi, dan kalian juga bisa reset settingnya kalau kalian mau. Kalau kalian mau keluar dari menunya, kalian tinggal geser ke arah kiri sampai keluar. Nah ini monitornya udah gue pasang di PC, dan sekarang gue mau bahas beberapa mode yang ada di monitornya. Let's go! Nah untuk mode-modenya tadi ini untuk setting defaultnya itu brightness-nya di 80%, kontrasnya di 75%. Nah ini untuk color temperature-nya juga bawaannya tuh standar. Nah ini kita coba ganti ke cool tuh, jadi warnanya lebih ke biru gitu ya. Terus kalau ke warm itu lebih ke kuning. Terus kita juga bisa custom lagi untuk smart modes-nya. Standarnya itu ya mode standar bawaannya. Terus juga ada eco mode. Nah ini dia untuk brightness-nya agak diturunin gitu. Terus untuk game mode ini kalau gue perhatiin sih warnanya lebih apa ya, lebih putih jernih gitu ya. Jadi standard mode itu sebenarnya sedikit lebih kuning dari biasanya. Itu mungkin karena emang buat lebih nyaman di mata itu emang sebenarnya lebih bagus tuh kalau gambarnya agak kuning dikit ya. Jadi untuk standarnya itu agak kuning dikit. Untuk game mode itu bener-bener putih gitu ya. Terus untuk movie mode ini justru agak kebiruan. Dan untuk low blue light mode ini justru agak kekuningan. Nah ini sebenarnya paling bagus untuk mata itu sebenarnya seperti ini ya. Jadi meskipun warnanya agak kekuningan, tapi justru buat mata itu justru paling bagus seperti ini. Satu hal lagi yang gue perhatiin ya, untuk di belakang unitnya ini, kalau kita udah pakai agak lama itu jadi agak panas ya. Itu normal karena kan emang ini mesinnya sedang bekerja. Jadi itu bukan monitornya bermasalah, tapi emang begitu.
Oke, dari semua yang gue bahas tadi, menurut kalian gimana? Apakah si Xiaomi ini layak untuk sebagai alternatif si Samsung? Kalau menurut gue sih cukup layak ya, karena kan ini harganya itu selisihnya bisa sekitar 200 sampai 300 ribu, dan untuk harga segitu kalian bisa pakai uangnya untuk beli keyboard, mouse, atau headset. Dan ini kita juga dari merek yang terkenal ya, dari Xiaomi, bukan merek yang abal-abal, jadi untuk kualitasnya kita nggak perlu ragukan lagi, dan ini udah masuk resmi Indonesia dan bergaransi resmi Xiaomi Indonesia. Dan buat kalian yang belum nonton video si Samsung itu, kita taruh linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang mau beli ini maupun yang Samsung, kita juga taruh linknya di deskripsi. Oke, untuk sementara itu aja dulu. Kalau kalian suka konten seperti ini, bantu kita dengan like video ini. Kalau kalian mau nggak ketinggalan dengan video-video terbaru, bisa subscribe ke channel kita. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian juga bisa taruh di komentar. Okay, see you on the next video. Bye.